korupsi nyalek. Bagaimana komitmen parpol? Begini ya. Apa sih artinya extraordinary crime? Kejahatan luar biasa. Kalau tindakan yang diambil biasa-biasa saja. Ya useless, percuma, nggak ngefek. Kita sudah sepakat bahwa korupsi itu tergolong kejahatan luar biasa. Paling tidak secara definisi, walaupun dalam kenyataannya jauh panggang dari api. Nginep sebentar ya, tanda kutip sebentar, di Sukamiskin dalam tempo sesingkat-singkatnya, lalu bisa kembali bersuka tanpa jadi miskin. Padahal jadi miskin atau dimiskinkan adalah momok yang paling ditakuti para koruptor. Korupsi di sini artinya yang dilakukan oleh koruptor yang sudah tertangkap maupun yang masih hahaha hihihi sambil tidur gitu ngorok di ruang sidang parlemen. Makanya RUU perampasan aset koruptor dan RUU pembatasan transaksi uang kartal, uang cash adalah dua rancangan undang-undang yang terus-menerus dihalangi pengesahannya oleh para konspirator korupsi ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) ya, baru saja merilis nama-nama mantan napi korupsi yang kembali nyalek. Nyalek artinya ikut kontestasi pemilu. Mau jadi pejabat negara lagi, jadi pejabat negara nih. Sementara ini ada 15 nama yang sudah terdeteksi di level DPR RI atau DPD ya. Kenapa ICW yang merilis, kok bukan KPU? Ya, kita tunggu saja jawaban KPU yang sampai sekarang masih bungkam pada waktu itu ya. Mungkin sekarang udah mulai tergoda untuk ikut merilis, walaupun terlambat. Parpol yang punya caleg mantan napi korupsi itu juga bungkam. Kalau ngomong ya hanya justifikasi atau pembenaran terhadap kebijakan menerima koruptor atau mantan koruptor itu. Apakah lantaran nama-nama caleg yang sudah keluar dari daftar calon sementara, keluar di DCS ya, masih punya banyak amunisi yang juga bisa menguntungkan partai politik tertentu? Soal idealisme pemberantasan korupsi bagaimana? Wah, apa itu kata mereka? Kita sebut saja nama ke-15 ex-napi korupsi itu. Dari parpol untuk level DPR dan yang independen, yaitu untuk DPD. Ini daftar sementara ya. Bisa jadi nanti bertambah panjang. Belum lagi yang di DPRD ya, di level kabupaten kota gitu. Juga provinsi. Sumbernya dari Detik News saya ambil waktu itu Minggu 27 Agustus 2023 ya. Pertama dari Partai Nasdem lah. Ada Abdillah, caleg DPR RI, Dapil Sumut 1, nomor urut 5. Kasusnya pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. Yang kedua, masih dari Nasdem, Abdullah Puteh, caleg DPR RI juga, Dapil Aceh 2, nomor urut 1. Ini kasusnya pembelian helikopter saat menjadi gubernur Aceh. Yang ketiga, Rahutman Harahap, caleg DPR, Dapil Sumut 1, nomor urutnya 4, kasusnya dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan, Tapsel, saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan. Lalu ada EF Hidayat, Dapil Jabar 9, nomor urut 1. Ini korupsinya pajak bumi bangunan, PBB ya, Kabupaten Subang. Mantan Bupati Subang juga beliau nih, EF Hidayat. Yang kelima, Budi Antoni Aljufri, dari Dapil Sumsel 2, Sumatera Selatan 2 ya, nomor urut 9. Kasusnya suap ketua MK, mantan Bupati 4 Lawang. Waduh. Lalu dari partai PKB, tadi Nasdem, sekarang PKB, ada Susno Duaji, yang ini kita kenal ya dulu cicak lawan buaya ya. Caleg DPR Susno Duaji ini, Dapil Sumsel 2, nomor urutnya 2. Korupsinya pengamanan Pilkada Jabar 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arawana Lestari. Ada juga dari partai Golkar. Ada Nurdin Halid, caleg DPR, Dapil Sulsel 2. Beliau, Nurdin Halid ini nomor urut 2, korupsi distribusi minyak goreng Bulog. Lalu dari PDIP ada Al-Amin Nasution, caleg DPR Dapil Jateng 7, Jawa Tengah 7 ya, nomor urut 1.
kasus suap Sekda Kabupaten Bintan Kepri untuk memuluskan proyek alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Nah, itu Al-Amin Nasution, caleg DPR dari PDIP. Lalu ada Rohmin Dahuri, ini juga dari PDIP, caleg DPR Dapil Jabar 8. Wah, Rohmin Dahuri ini dari Jabar 8 nomor urut 1 dari PDIP, kasus dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Beliau mantan menteri dulu, menteri Kelautan kalau nggak salah ya, Rohmin Dahuri ini. Lalu caleg independennya yang untuk DPD, Patrice Rio Capella, Dapil Bengkulu, nomor urut 10. Ini beliau terafiliasi dengan Partai Nasdem ya, dulu di Partai Nasdem dia. Walaupun dia independen, tapi ada afiliasi ke sana lah. Kasusnya gratifikasi proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD. Yang kedua, Dodi Rondonuwu, DPD ya, Dapilnya Kalimantan Timur, nomor urut 7, dana asuransi 25 anggota DPRD Kota Bontang, ini kasusnya. Periode tahun 2000 sampai 2004. Saat itu Dodi Rondonuwu ini adalah anggota DPRD. Nah, nanti mungkin mesti diselidiki dia dulu dari partai mana ini. Dia sekarang di DPD. Lalu Emir Muiz dari Dapil Kalimantan Timur, nomor urut 8. Beliau ini dulu terafiliasi dengan PDIP kalau nggak salah. Emir Muiz ya. Dapil Kaltim, kasus suap proyek pembangunan PLTU Tarahan. 4 Irman Gusman, Dapil Sumbar, nomor urut 7. Kasus suap impor gula Perum Bulog. Ini juga Irman Gusman yang sempat heboh dulu ya. Yang kelima, Cinde Laras Yulianto. Ini Dapil Yogyakarta, nomor urut 3. Kasusnya dana purna tugas 3 miliar itu. 6. Ismet Abdullah dari Kepulauan Riau, nomor urut 8. Kasusnya pengadaan mobil pemadam kebakaran. Ini mantan gubernur ya, mantan gubernur Kepulauan Riau. Nah, terhadap mereka semua nih, mantan-mantan koruptor ini, bagaimana proses seleksinya oleh parpol maupun ya untuk PD-PD ya, independen ya, tapi juga banyak yang terafiliasi dengan partai politik. Karena mencalekan mereka ini ibarat memasang maling atau mantan maling untuk jadi satpam di rumah kita, begitu. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.